Selamat malam, pemirsa. Kembali bertemu dengan saya, Bocah Hangun Sandal Jepit dari channel Demokrasi Akal Sehat. Kembali kita mengulas apa yang telah terjadi di Republik ini. Bagaimana serangan untuk merusak tatanan demokrasi kita oleh kelompok-kelompok sakit hati dari kelompoknya organisasi yang sudah dibubarkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7. Gerakan mereka adalah gerakan yang masif, gerakan yang memang didesain, yang sudah dirancang, bagaimana membuat satu kegaduhan, membuat masyarakat kita tidak percaya kepada para pemimpinnya, tidak percaya terhadap sistem hukum di Republik ini. Satu kasus yang memang sudah dibuat berjilid-jilid dengan berbagai macam pola. Mereka melakukan satu gerakan merusak tatanan demokrasi kita. Kita diajarkan membenci, memaki, memfitnah. Kita diajarkan tidak percaya lagi dengan pemimpin-pemimpin kita. Ya tokoh-tokoh mereka, ada tokoh-tokoh dari organisasi terlarang di Republik ini. Saya, Bocah Hangun Sandal Jepit, mengajak pemirsa, apa yang terjadi di Republik ini untuk kita berpikir cerdas, untuk kita bisa menganalisa sendiri, agar kita tidak terpecah belah sebagai warga negara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ideologi negaranya adalah Pancasila. Pemirsa, kasus yang dilakukan oleh Roy Suryo CS bersama kelompok HTI, kelompok organisasi yang sudah dibubarkan ini, benar-benar sangat masif. Sehingga kepercayaan rakyat Indonesia mulai terpecah. Hukum kita mulai diadu domba. Bayangkan, kasus ijazah yang mengeluarkan adalah Universitas Gajah Mada. Yang dengan resmi. Dan ada saksi-saksi teman-teman Insinyur Joko Widodo, Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, telah bersaksi tidak dipercaya. Dan mereka lebih mengandalkan akalnya. Mereka lebih mengandalkan asumsi yang dikeluarkan di media-media nasional dan media-media mainstream. Tujuannya apa? Pasti tujuannya ingin menghancurkan sendi-sendi kerukunan kita. Masyarakat mulai dipecah belah. Ini bukan sekedar itu. Bagaimana asing melihat nantinya? Oh, untuk menghancurkan bangsa Indonesia bukan senjata organik yang dikirim. Hancurkan silaturahminya, hancurkan persatuannya, hancurkan ideologi pemikiran Nusantara ini. Itu yang terjadi. Maka saya mengajak pemirsa dalam channel Demokrasi Akal Sehat. Akal sehat inilah yang akan membentengi bangsa kita dari satu kehancuran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran ini, kelompok-kelompok radikal yang diboncengi oleh luar negeri. Ini bukan sekedar ijazah. Bagaimana mereka mengatur irama berbulan-bulan, bertahun-tahun diganggu seperti ini. Institusi kepolisian sudah tidak dipercaya. Semua tidak bertanya kelompoknya mereka yang harus dipercaya. Ini kan lucu. Pemirsa, bicara tentang ijazah Insinyur Joko Widodo yang sudah saat ini
kemungkinan sudah P21 tahap awal dan dipelajari nantinya dan dikembalikan lagi ke kepolisian atau diperintahkan kejaksaan memerintahkan kepolisian Polda Metro Jaya untuk mulai memasuki P21 tahap kedua. Namun dalam P21 tahap awal, kepolisian wajib untuk menahan Roy Suryo CS untuk diamankan di rumah tahanan Polda Metro Jaya sambil menunggu persiapan membawa P21 tahap kedua untuk diserahkan ke kejaksaan. Dan ini sudah akan terjadi. Kemarin yang kita lihat bagaimana manuver-manuver politik yang dilakukan oleh kelompok Roy Suryo CS. Dengan cara apa? Memanggil tim-tim ahli. Tim-tim yang kemarin menjadi orang penting di negara ini. Ternyata sudah terdoktrinisasi. Malah membuat satu kegaduhan. Malah membuat satu miss dalam berpikir hukum rakyat Indonesia. Diadakan uji materi ke MK. Ini sangat lucu. Ketika Roy Suryo CS sudah memasuki dilaporkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo bersama timnya yang dilaporkan pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama baik, dan melakukan satu informasi sesat, hasutan. Itu yang dilaporkan Bapak Insinyur Joko Widodo. Namun dalam perkembangannya, dalam lidik dan sidik, akhirnya oleh keputusan ditemukan pasal 32 dan 35 ITE. Itu yang sebenarnya membahayakan untuk Roy Suryo CS. Bapak Insinyur Joko Widodo melaporkan 3 perkara. Tapi perkembangan yang dilakukan oleh penyelidikan dan penyelidikan Polda Metro Jaya ada pasal 32, 35 Undang-Undang ITE KUHP baru yang ancamannya bukan main-main. Pemirsa, pasal inilah pasal yang dilaporkan Insinyur Joko Widodo dibawa ke MK, Mahkamah Konstitusi. Kalau kita bilang salah alamat, salah alamat. Namun demi tegaknya demokrasi, demi menghormati hak asasi manusia, maka dilakukan juga, diterima juga. Walaupun itu sangat tidak masuk akal. Namun yang terjadi sudah kita lihat. Ternyata apa? Mereka tidak bisa memenuhi syarat dalam pengaduannya untuk dilakukan sidang di MK. Apa itu syaratnya? Yang paling memberatkan adalah siapa Roy Suryo? Apa jabatannya? Apa pekerjaannya? Kalau dia mengatakan sebagai peneliti atau sebagai apapun, ada legal standingnya. Roy Suryo, Tipa maupun Rismond. Tapi mereka akan dalam berkasus semua. Khususnya Rismond Sianipar lagi berperkara. Kasus ijazahnya lagi dipermasalahkan dan dilaporkan. Status penipuan terhadap universitas di luar negeri tentang berita kematian itu bergulir. Tapi itu belum dilaporkan, masih yang dilaporkan tentang ijazah sebagai peneliti. Itu yang dilaporkan. Nanti pasti berkembang seperti laporan Bapak Insinyur Joko Widodo yang dilaporkan penghinaan, pencemaran baik, dan penghasutan muncul pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ini pasti akan terjadi. Di MK tidak bisa dipenuhi, apalagi kemarin juga di Solo
yang law yang diadakan sidang di Solo itu hanya proses penghambatan sidang yang akan terjadi di pengadilan. Ada lagi muncul lagi atas saran dari Komjen Groseno untuk membawa kasus ini ke Propam atau Irwasum. Sungguh tidak masuk akal. Irwasum tidak bisa mengintervensi penyidikan. Ingat, semua sudah berjalan sesuai koridornya. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terbukti di MK. Tidak pernah bertentangan apa yang dilakukan oleh penyidikan. Kita harus hormati, kita akui penyidikan Polda Metro Jaya benar-benar profesional. Jadi masyarakat harus mendukung penuh dan percaya kepada institusi negara. Kepolisian Republik Indonesia harus kita percaya. Sekarang kepolisian lagi diobok-obok. Kita dikasihkan informasi sesat di media-media mainstream, di media-media nasional. Harusnya kasus ini sudah segera berakhir. Maka informasi terkini P21 tahap awal sudah akan segera melakukan eksekusi, menahan Roy Suryo CS di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk menyiapkan selama 21 hari menyiapkan P21 Jilid 2 untuk diserahkan ke kejaksaan. Kalau di keputusan Polda Metro Jaya Roy Suryo CS ditahan, tidak mungkin di kejaksaan tidak ditahan. Tujuannya apa? Mengulangi perbuatan. Membuat ketidakharmonisan, suasana semakin mencekam tentang ijazah ini. Bukan rakyat aja, rakyat Indonesia saja yang mendengar. Luar negeri juga mengikuti ini. Alangkah malunya seorang presiden yang kemarin sangat bagus kerjanya, sangat dihormati oleh luar negeri. Dan kita bangga aset-aset negara kita dikembalikan. Sekarang karena kebencian kelompok, terutama Roy Suryo CS ini, benci sekali sama Bapak Insinyur Joko Widodo. Kenapa? Satu, mereka pernah ditahan. Roy Suryo adalah residivis, pernah menjadi terpidana. Mengulangi lagi, maka hukumannya bisa lama. Pemirsa channel Demokrasi Akal Sehat, terus kita ikutin. Dalam waktu dekat, saya yakin, karena informasi yang kita dapat bahwa tempat penahanan Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya sudah disiapkan. Kepolisian tidak bisa diintervensi. Tidak bisa. Karena diawasi langsung oleh rakyat. Nah, kita, pemirsa, juga mengawasi. Sampai ini tidak terjadi, tindakan hukum, penegakan hukum akan sangat berbahaya untuk presiden ke depannya. Kenapa Bapak Insinyur Joko Widodo melaporkan ini? Bukan karena Bapak Insinyur Joko Widodo atas nama pribadinya, egonya melaporkan ini. Bapak Insinyur Joko Widodo melaporkan agar ke depannya tidak ada lagi seorang presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Karena ketidaksukaan satu kelompok melaporkan ijazahnya. Dibuat ruwet lagi. Agar tidak ada seperti ini lagi. Ini berbahaya, pemirsa. Untuk tatanan demokrasi bangsa kita. Saya sudah mencurigai, sangat mencurigai karena geopolitik sudah masuk di negara kita.
kepentingan asing akan dapat menyedot kembali sumber daya alam kita. Mulai konflik-konflik ini, dia susupi, dia biayai itu. Agar terus kita seperti ini. Hancur-hancuran seperti ini. Agar konsentrasi bangsa dapat terpecah. Agar masyarakat tidak percaya sama pemerintah. Akhirnya masuklah kepentingan asing dengan cara mengeruk sumber daya alam kita melalui pribadi-pribadi atau kelompok. Ini berbahaya. Maka ayo kita awasin terus. Semoga penegakan hukum dapat dilakukan secepatnya. Dan kita kembali mempersiapkan diri. Bonus demografi untuk anak-anak kita di 2045 bisa kita raih. Ayo kita dukung terus pemerintahan yang ini yang benar-benar sudah pro kepada rakyat, yang sudah memikirkan bagaimana ke depannya keturunan kita, anak cucu kita, agar bisa bersaing dengan masyarakat internasional. Tidak diganggu dengan kegaduhan-kegaduhan yang sangat menjengkelkan seperti ini. Pemirsa, saya Bocah Hangon Sandal Jepit dari channel Demokrasi Akal Sehat menghaturkan terima kasih karena kita tetap bersatu, karena kita tetap percaya negara kesatuan Republik Indonesia dengan benderanya merah putih, dengan ideologinya Pancasila, dengan kehidupannya Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf bila penyampaian saya tidak berkenan. Dan jangan lupa agar bisa berkelanjutan, mohon di channel di like and share dan subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Santi. Om Merdeka.